Hello, everybody in Indonesia. My name is Brian, and good morning. I'm going to sing a worship song, which is it's a very old hymn in English. Its name is called "Be Thou My Vision." So enjoy the song. God bless you all. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor vain empty praise. Thou mine inheritance now and always. Thou and thou only, O first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. O High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joy, bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Still be my vision, still be my vision, still be my vision. O ruler of all. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kembali lagi kita boleh bertemu untuk sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul Transisi yang Mengubahkan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-8.
Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya dengan cepat untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangun-mangunlah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita bacakan ini diberikan judul perikop tentang pertobatan Saulus atau Saulus bertobat. Nah, kisah yang kita bacakan ini adalah kisah di mana ketika Tuhan Yesus pada akhirnya datang kepadanya, kemudian dia mengalami perubahan, ya, sehingga dia yang awalnya adalah seorang yang sangat membenci Kristus, tetapi pada akhirnya menjadi seorang yang pengikut Kristus. Nah, tetapi ada satu hal yang kita perlu perhatikan dan kita lihat di dalam ayat yang kita bacakan tadi, di mana kalau kita melihat keadaan Rasul Paulus pada waktu itu, ya, ketika dia mendengar suara Yesus, ya, kemudian dia membuka matanya, dia menjadi buta, ya, tidak dapat melihat, ya. Kalau kita lihat bahkan sampai 3 hari, ya, dia tidak dapat melihat. Nah, pertanyaannya di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa hubungannya dengan transisi yang mengubahkan, ya? Nah, kalau kita melihat bagaimana Saulus ketika dia mau mengubah kehidupannya, ya, dia pasti akan mengalami proses transisi. Nah, dan dalam prosesnya itu, ya, kalau kita lihat Saulus pada akhirnya mengalami gangguan, ya, atau bisa dibilang dia mengalami masalah dalam hal fisiknya, ya, di dalam hal kesehatannya, ya, dia tidak bisa dapat melihat. Dan hal ini, ya, yang dialami oleh Paulus ini yang disebut transisi, ya. Nah, dalam kehidupan kita pun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau mengikut Tuhan, ya, kita mau untuk melayani Tuhan, kita mau meninggalkan kehidupan kita akan mengalami masa transisi di mana kehidupan kita yang lama akan kita ubah ke kehidupan yang baru. Itu akan mengalami sebuah proses, dan proses ini tidaklah mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Akan banyak sekali cobaan, tantangan yang datang sehingga membuat kita berpikir apakah kita benar-benar akan berubah atau tidak. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam kehidupan Paulus, walaupun dia mengalami penurunan fisik, ya, dalam masa transisinya untuk kembali kepada Kristus, dia tetap memiliki keyakinan yang kuat. Dia tetap mendengar akan suara Tuhan dan mau untuk melakukannya. Ya, dua karakter atau dua sikap yang kita perlu pelajari, yang kita dapat pelajari dari seorang Rasul Paulus, ya, yaitu yang pertama adalah setia. Rasul Paulus setia akan panggilannya. Ketika Tuhan memanggil dia dengan setia untuk akhirnya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, dalam kehidupan kita pun demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Ya, mungkin dalam masa transisi kita, dalam hal perubahan kita, akan banyak cobaan yang akan mengganggu kita, yang mendorong kita agar kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Cobaan-cobaan, ya, dalam mengikut Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mudah,
Ya, Tuhan juga berkata dalam firman Tuhan bahwa ketika kita mau mengikut Tuhan, maka kita akan meninggalkan semua ya apa yang mungkin kita rasa enak ya, zona nyaman kita akan kita tinggalkan, dan mengikut Tuhan itu justru adalah tanggung jawab yang besar karena memiliki resiko yang besar. Tidak akan senang-senang saja. Ya, tetapi ketika kita memiliki sikap atau karakter setia di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, maka percayalah pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, sikap yang kita harus miliki dan yang kita dapat pelajari di dalam Rasul Paulus ini adalah tidak gampang menyerah. Ya, Rasul Paulus kalau kita lihat setelah dia akhirnya mengalami transisi dan kembali mengenal Kristus, banyak cobaan yang akan dia hadapi ya. Kisahnya itu sangat banyak ya, dalam tulisan-tulisannya dia berkata tentang dia disiksa dan sebagainya. Tetapi satu hal yang kita boleh lihat bahwa Paulus ini tidak gampang menyerah. Nah, dalam kehidupan kita pun demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita sudah mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, suatu tanggung jawab yang kita harus lakukan adalah jangan menyerah untuk memberitakan Injil keselamatan itu yang kita peroleh dari Yesus Kristus. Karena sebagaimana Tuhan yang telah menyelamatkan kita, ya, demikianlah kita juga harus memberitakan tentang kebenaran ini agar orang-orang lain dapat diselamatkan. Dan jangan menyerah, jangan putus asa, ya. Dan dalam masa transisi perubahan itu pun, ketika cobaan datang, pergumulan datang, jangan menyerah. Tetap setia dan andalkan Tuhan. Karena percayalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam masa transisi pun, dalam masa kesusahan pun, ya, ketika kita mencoba untuk datang kepada Tuhan, Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita dan pasti akan melindungi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita di hari-hari ini, mari kita boleh harus bersyukur karena kita telah memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Dan transisi yang kita alami itu justru menguatkan kita untuk kita lebih lagi setia kepada Tuhan. Dan yang harus kita perhatikan bahwa kita harus mengejar penerimaan Kristus, bukan manusia. Yang kita utamakan itu Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya dapat boleh memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami di pagi hari ini, mengajarkan kami untuk kami tetap setia dan selalu tidak menyerah dalam segala hal yang kami hadapi. Kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan selalu menjadi milik bagian kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas di pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya penyertaan-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.